Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kami. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi dalam psikologi belajar dan kognitif, yakni mengingat dan melupa dalam ilmu psikologi dan kehidupan sehari-hari. Buat teman-teman yang penasaran, yuk langsung aja disimak videonya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama yaitu Amalia Guswarabani, yang kedua Alkaila Nurul Anastasia, yang ketiga Kaila Julia Andini, yang keempat Muhammad Rohais Fahreza, yang terakhir adalah Reva Nurfaiza Evalia. Pertama-tama, apa itu lupa? Lupa adalah ketidakmampuan untuk mengingat atau mengenal suatu hal yang pernah dipelajari, diketahui, ataupun dialami. Jadi, lupa merupakan kehilangan kemampuan untuk menuturkan atau memproduksi kembali sesuatu yang telah kita ketahui atau pelajari. Lupa terjadi ketika informasi-informasi yang telah diterima dan disimpan tidak dapat dimunculkan kembali. Dalam memori dan kelupaan, Hermann Ebbinghaus melakukan studi sistematik mengenai memori dan kelupaan untuk pertama kalinya dalam sejarah yang tercatat. Oleh karena itu, Hermann Ebbinghaus dianggap sebagai salah satu pelopor munculnya psikologi eksperimen. Eksperimen yang dilakukan oleh Ebbinghaus menghasilkan kurva ingatan yang dikenal dengan kurva retensi dari Ebbinghaus. Kurva tersebut menunjukkan bahwa apa yang telah dipelajari akan dilupakan. Setelah itu, Ebbinghaus mengemukakan hukumnya, yaitu hukum rasio Ebbinghaus, yang merupakan hukum tentang rasio antara hal yang dipelajari dengan waktu yang digunakan untuk mempelajari hal tersebut. Seperti dengan bagaimana semakin banyaknya hal yang harus dipelajari, maka semakin banyak pula waktu yang diperlukan untuk mempelajarinya secara sebanding. Selanjutnya, dalam melupakan terdapat berbagai teori. Teori-teori kelupaan misalnya kegagalan dalam mengingat, termasuk kegagalan penyandian, kegagalan konsolidasi, dan juga kegagalan pengambilan atau retrieval failure. Kegagalan penyandian yaitu kelupaan yang dapat terjadi jika informasi tidak memasuki otak. Pada long term memory, melalui reseptor-reseptor sensorik akibat pengaruh sistem atensi. Akibatnya tidak ada informasi yang dapat diingat. Selanjutnya yaitu kegagalan konsolidasi, yaitu hilangnya memori akibat gangguan organik yang terjadi saat pembentukan jejak memori, sehingga terbentuknya memori-memori yang tidak sempurna. Gangguan ini terjadi pada proses perpindahan informasi dari short-term memory ke long-term memory. Sedangkan kegagalan pengambilan atau retrieval failure adalah ketidakmampuan menemukan isyarat memori yang diperlukan bagi pengambilan memori tersebut. Teori-teori kelupaan lainnya, seperti pembusukan atau decay, yaitu memudarnya memori seiring dengan berlalunya waktu atau diakibatkan oleh jarang digunakannya memori tersebut. Hal ini dapat terjadi pada short-term memory dan juga long-term memory. Selanjutnya yaitu interferensi atau interference, yaitu bercampur baurnya memori yang serupa. Dalam interferensi retroaktif, memori baru menghambat pengambilan kembali memori lama. Sedangkan dalam interferensi proaktif, memori lama menghambat pengambilan kembali memori baru. Teori kelupaan selanjutnya yaitu represi atau repression. Represi digunakan untuk melindungi ego dari rasa cemas atau rasa ketidaknyamanan. Teori kelupaan lainnya seperti motivated forgetting atau kelupaan yang disengaja. Hal ini adalah represi yang disadari terhadap memori. Kelupaan disengaja ini umumnya digunakan untuk menghindari memori dari pengalaman yang bersifat traumatik. Selanjutnya adalah amnesia, yaitu kelupaan yang terjadi karena adanya masalah di otak. Dari kelupaan lainnya dapat berupa contoh dari kekeliruan memori, yaitu memori palsu. Menurut Loftus dan Palmer, memori palsu merupakan memori yang tidak terdapat dalam informasi yang masuk, tetapi memori tersebut mempunyai kesamaan semantik dan terasosiasi. Lalu, apa saja sih faktor-faktor penyebab lupa? Nah, seperti yang teman-teman tahu, lupa dapat terjadi karena adanya gangguan yang menyerang sistem informasi atau memori seseorang. Berikut beberapa faktor penyebab lupa. Di antaranya, yang pertama, gangguan proaktif. Gangguan ini biasanya terjadi karena materi baru yang sedang dipelajari seorang individu sangat mirip dengan materi lama yang sudah dipelajari. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa sebuah materi baru akan sulit diterima atau diproduksi kembali oleh sistem memori. Yang kedua, gangguan retroaktif. Berbanding terbalik dengan gangguan proaktif, gangguan retroaktif terjadi karena sebuah materi baru membawa konflik yang dapat mengganggu materi lama yang telah tersimpan dalam subsistem akal permanen seseorang. Secara singkat, adanya materi baru yang dipelajari membuat seseorang lupa atau sulit mengingat kembali materi lama. Yang ketiga, terdapat tekanan. Faktor ini biasanya terjadi apabila sebuah informasi yang diterima seseorang dianggap kurang menyenangkan, sehingga hal tersebut memicu seseorang untuk menekan informasi yang ia dapatkan ke alam bawah sadar.
Dalam hal ini, informasi baru yang diterima seseorang akan menekan informasi lama yang telah ada. Jika diperhatikan, faktor ini sangat mirip dengan penyebab yang terjadi pada gangguan retroaktif. Yang keempat, perubahan situasi lingkungan. Faktor ini biasanya terjadi karena terdapat perubahan dalam waktu belajar dengan waktu untuk mengingat. Contohnya, ketika seseorang mempelajari nama-nama hewan melalui gambar, maka mereka akan cepat untuk mengingatnya. Namun, saat hewan tersebut dilihat secara nyata, maka ada kemungkinan ia lupa nama-nama hewan yang sebelumnya telah dipelajari. Yang kelima, perubahan sikap dan minat. Perubahan sikap dan minat seseorang merupakan salah satu pemicu yang menyebabkan lupa. Contoh perilaku pada faktor ini yaitu ketika seorang siswa kurang tertarik bahkan tidak menyukai gurunya. Maka, secara tidak langsung, materi yang telah disampaikan akan mudah untuk dilupakan. Yang terakhir, perubahan urat syaraf otak. Pada faktor ini, gangguan yang terjadi telah menyerang kesehatan seseorang melalui berbagai penyakit seperti keracunan, kecanduan alkohol, geger otak, hingga hilang ingatan, yang dimana penyakit-penyakit tersebut menyerang sistem syaraf pada otak manusia. Selanjutnya, contoh penyakit lupa. Bagi sebagian orang, lupa merupakan gangguan yang biasa terjadi dan tidak terlalu mengganggu, bahkan seringkali dihiraukan. Namun ternyata, lupa juga dapat menjadi penyakit yang cukup berbahaya ketika dibiarkan loh teman-teman. Lalu apa saja sih penyakit yang berhubungan dengan lupa? Yang pertama ada amnesia. Penyakit ini merupakan salah satu gangguan yang menyerang otak manusia dan menyebabkan seseorang mengalami kelupaan. Seringkali kita mendengar bahwa amnesia terjadi akibat benturan yang keras di kepala. Namun sebenarnya penyebab utama yang memicu amnesia diantaranya seperti penyakit Alzheimer, sindrom Korsakoff, dan cedera traumatik pada otak. Yang kedua yakni Alzheimer. Hampir sama dengan amnesia, penyakit Alzheimer adalah gangguan yang menyerang sistem memori sehingga seseorang sulit untuk mengingat, bahkan kehilangan ingatan mengenai suatu hal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penyebab dari penyakit Alzheimer adalah melekatnya molekul-molekul protein secara berlebihan dan menghambat fungsi pada glutamat yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga, sindrom Korsakoff. Gangguan ini terjadi akibat defisiensi atau kurangnya vitamin dan mineral di dalam tubuh, sehingga mengganggu sistem memori dan tubuh seseorang akan rentan terhadap suatu penyakit. Demikian tadi penjelasan mengenai penyakit lupa. Ternyata ada loh cara mencegah penyakit lupa tersebut. Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama ada amnesia. Karena penyebab dari amnesia adalah trauma fisik pada otak dan penyakit otak, maka dapat dicegah dengan minimalkan trauma fisik di kepala. Misalnya dengan menggunakan alat-alat pengaman saat bepergian dengan kendaraan atau di tempat kerja, menghindari obatan-obatan terlarang, alkohol, mengkonsumsi makanan sehat, dan memiliki gaya hidup yang sehat. Jika terkena infeksi otak, maka penanganan segera akan minimalkan risiko yang terjadi. Treatment yang biasanya diberikan pada penderita amnesia meliputi rehabilitasi kognitif dan pengobatan medis. Yang kedua adalah Alzheimer. Yang pertama yaitu adalah olahraga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alzheimer's Research and Prevention Foundation bahwa olahraga dapat mengurangi risiko terserang penyakit Alzheimer sebesar 50%. Selain dapat menurunkan risiko terserang penyakit Alzheimer, olahraga juga telah terbukti dapat mengurangi stres, meningkatkan daya tahan tubuh, serta meningkatkan daya ingat atau memori yang menyerang otak. Maka dilakukan gerakan untuk menstimulus otak kiri dan kanan. Yang selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan sehat. Mengkonsumsi makanan sehat seperti buah-buahan dan sayuran juga dapat digunakan sebagai alternatif pencegahan terhadap timbulnya penyakit Alzheimer. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah mengasah kemampuan otak. Mengasah kemampuan otak dapat dilakukan salah satu
dengan cara meningkatkan kemampuan otak untuk mengerjakan hal-hal baru seperti belajar bahasa asing atau main game seperti catur. Yang selanjutnya itu adalah istirahat yang cukup. Otak membutuhkan waktu istirahat yang cukup, terutama tidur, untuk merangkal racun berbahaya yang dapat merusak otak. Membiasakan diri untuk mendapatkan istirahat yang cukup akan membantu mengurangi resiko terserang penyakit Alzheimer. Yang terakhir adalah meminimalisir tingkat stres. Stres dapat menyebabkan volume otak seseorang menyusut sehingga dapat merusak memori dan dapat meningkatkan resiko terserang penyakit Alzheimer. Yang ketiga itu adalah sindrom Korsakoff. Cara terbaik untuk mencegah terjadinya sindrom Wernicke-Korsakoff adalah dengan tidak mengkonsumsi alkohol dan memperbanyak konsumsi makanan atau minuman yang kaya akan vitamin B1, yaitu nasi, roti gandum, daging rendah lemak, kacang polong, bayam, jeruk, dan susu. Kedua yaitu apakah mengingat itu? Mengingat adalah tingkah laku manusia yang selalu diperoleh pengalaman masa lampaunya yang diingatnya. Mengingat dapat diartikan sebagai pengetahuan sekarang tentang pengalaman masa lampau. Mengingat dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Bentuk yang paling sederhana adalah mengingat sesuatu apabila sesuatu itu dikenakan pada indera. Misalnya kita mengingat wajah kawan kita, komposisi musik, lukisan, dan sebagainya. Ingatan juga merupakan kemampuan untuk menerima dan memasukkan atau learning, menyimpan atau retain, dan menimbulkan kembali apa yang pernah dialami atau remembering. Jadi, ingatan pasti lebih mudah diingat dari hal-hal apa yang pernah dialami oleh manusia, baik hal yang menyenangkan ataupun ada hal yang tidak menyenangkan. Selanjutnya di sini saya Al-Qaila akan menjelaskan teori dan tokoh dalam mengingat. Apa saja sih jenis daya ingat menurut para ahli, yaitu Atkinson? Jadi, daya ingat itu dibagi menjadi dua bagian. Apa sajakah dua bagian itu? Yang pertama ada memori jangka pendek, dan yang kedua ada memori jangka panjang. Memori jangka pendek. Manusia pasti mempunyai memori jangka pendek. Memori ini berfungsi untuk menahan ingat selama beberapa detik bahkan menit. Atkinson mengatakan bahwa memori jangka pendek hanya dapat mengingat beberapa hal, dan itu hanya bisa kisaran detik saja, terkecuali jika latihan lebih untuk mengingat. Lalu selanjutnya ada memori jangka panjang. Jadi memori jangka panjang merupakan memori yang jangkauannya luas dan tidak terbatas. Memori ini bertambah ketika usia manusia juga bertambah. Sistem pada memori ini sangat mungkin apabila kita seperti hidup di kehidupan lain, seperti masa yang sudah kita lewati dari masa yang akan datang. Kemampuan ini disebut sebagai memori jangka panjang, dan kapasitas ingatan yang dimiliki memori ini tidak akan terbatas dan terjamin luas karena informasi yang didapat juga jelas dan sangat penting, dan memungkinkan manusia menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar dan juga kehidupan yang pernah dilewati. Memori jangka panjang ini menyimpan ingatan yang tidak pernah bisa dilupakan, dan memori ini tersimpan di dalam otak kita sebagai manusia. Terkadang berada di bagian otak tertentu dan berfungsi sebagai pembentukan otak. Lalu selanjutnya di sini, apa saja sih faktor yang dapat menstimulasi daya ingat? Yang pertama ada faktor individu, yang kedua ada faktor objek yang diingat, dan yang ketiga ada faktor lingkungan. Jadi di sini saya akan menjelaskan faktor individu. Faktor individu sangat berpengaruh terhadap stimulasi daya ingat karena sifat, umur, dan keadaan individu tersebut. Faktor individu akan lebih berfungsi ketika individu memiliki kemauan yang tinggi, serta motivasi dan keadaan yang baik. Lalu selanjutnya ada faktor objek yang diingat. Faktor objek yang diingat juga berpengaruh loh terhadap stimulasi daya ingat karena individu seperti mempunyai ketertarikan terhadap suatu hal yang diingatnya. Lalu selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan salah satu yang terpenting terhadap stimulasi daya ingat, dikarenakan kita akan lebih mudah mengingat apabila keadaan lingkungan yang mendukung. Gangguan dalam mengingat. Apa sih menjadi gangguan dalam mengingat? Yuk simak pembahasannya. Ada sindrom hypertimesia. Sindrom ini adalah kondisi di mana seseorang memiliki ingatan yang sangat kuat sampai ia mampu mengingat semua kejadian dan pengalaman hidupnya secara detail. Istilah ini diambil dari bahasa Yunani yaitu hyper yang berarti terlalu banyak dan timesis yang artinya mengingat. Padahal pada umumnya manusia
cuma akan mengingat memori jangka pendek secara sementara saja. Dan memori jangka pendek yang berkesan inilah yang akhirnya disimpan sebagai memori jangka panjang. Tetapi bagi orang yang mengalami hypertimesia, ia dapat mengingat memori jangka panjang dan memori jangka pendek dengan sama baik. Kemampuan ini dapat dialami oleh segala tingkat usia dan kecerdasan seseorang. Dan gangguan ini sudah diteliti untuk pertama kalinya oleh Profesor James McGough pada tahun 2006. Walaupun kondisinya seperti kekuatan super, akan tetapi sejatinya hypertimesia merupakan kelainan yang dialami oleh otak pada bagian lobus parietal superior dan amigdalanya, sehingga pada bagian tersebut mengalami hyperaktivitas. Seseorang yang mengalami gejala hypertimesia akan menunjukkan beberapa gejala, diantaranya sering melamun, rentan terkena depresi, dan mengoleksi benda yang terkait dengan masa lalunya. Yang pertama, sering melamun. Seseorang mengalami hypertimesia cenderung menghabiskan waktunya untuk memikirkan hal-hal yang terjadi pada dirinya di masa lampau. Mereka juga dapat berkonsentrasi dengan sangat dalam hingga memblokir distraksi apapun dari lingkungan sekitarnya. Karena hal tersebut pula, mereka menjadi mudah untuk terdistraksi oleh pikiran atau ingatan mereka terkait tentang masa lalu tersebut. Dan hal ini menyebabkan mereka sering terlihat dalam keadaan melamun. Yang kedua yaitu rentan terkena depresi. Jangan sangka ketika seseorang memiliki ingatan yang super, mereka terlihat keren atau menakjubkan. Ternyata hal ini sangat mengganggu diri mereka, bahkan menyebabkan mereka rentan untuk terkena depresi. Pasalnya, seseorang mengalami hypertimesia mengalami kesulitan dalam menyaring ingatan mana saja yang harus mereka pertahankan ataupun yang harus mereka singkirkan. Beberapa ingatan dapat mengganggu mereka dalam menjalani kehidupannya, seperti halnya ingatan traumatis yang akan memberikan efek tidak menyenangkan bagi penderitanya. Contoh gejalanya seperti terjebak pada memori masa lalu yang sebaiknya dilupakan atau yang kita kenal dengan istilah susah move on. Ketiga, mengoleksi benda yang berhubungan dengan masa lalu. Masih berhubungan dengan gejala susah move on, seseorang yang mengalami hypertimesia akan secara tidak sadar mengoleksi benda yang berhubungan dengan masa lalunya. Benda-benda tersebut akan disimpan dengan sangat spesial dan hal ini dapat memicu terjadinya OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Sekarang kita akan membahas cara atau teknik dalam meningkatkan atau mempertahankan daya ingat. Dalam meningkatkan daya ingat, kita dapat menggunakan teknik yang bernama mnemonik. Mnemonik adalah suatu teknik yang berguna untuk meningkatkan penyimpanan ketika pengambilan informasi yang kemudian disimpan pada memori. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mnemonik diartikan sebagai suatu rumus atau ungkapan untuk membantu mengingat-ingat sesuatu. Mnemonik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu mnemosyne, yang merupakan ibu dari 9 muse atau semacam tokoh pujangga dalam bidang kesenian dan ilmu pengetahuan tentunya. Lalu memori dianggap sebagai keterampilan mental tertua dan paling dikagumi. Bahkan diyakini jika kita tidak memiliki memori, kita tidak akan memiliki pengetahuan. Teknik ini dapat digunakan oleh siapapun tanpa harus memiliki kemampuan otak yang spesial. Dan kemampuan seseorang dalam memakai teknik mnemonik dapat dikembangkan dengan berbagai metode seperti pertama yaitu metode Loci. Teknik ini disebut juga dengan istana memori, yaitu perangkat hafalan yang diperkenalkan di masa Romawi kuno dan risalah retorika Yunani kuno. Loci sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti lokasi atau tempat. Pada dasarnya metode ini merupakan peningkatan memori yang menggunakan visualisasi untuk mengatur dan mengingat informasi. Metode Loci ini banyak digunakan oleh para juara kontes loh untuk mengingat memori seperti wajah, angka, dan daftar kata-kata. Hasilan dalam menerapkan metode ini tidak berkaitan dengan struktur otak atau kecerdasan, tetapi lebih berkaitan dengan pemanfaatan daerah otak khususnya pada bagian hipokampus yang berkaitan dengan spasial. Dengan kata lain, metode Loci ini bekerja dengan mengasosiasikan hal-hal yang ingin kita ingat dengan gambaran suatu atau beragam tempat
dan lokasi spesifik yang familiar. Contohnya seperti saat kita akan berbelanja ke minimarket, kita dapat membayangkan perjalanan kita dari tempat tidur menuju dapur. Seperti jika kita akan membeli telur, maka kita bayangkan di atas ranjang kita ada telur, dan hal ini terus berlanjut hingga daftar belanjaan kita sudah terpenuhi dan kita sudah sampai ke lokasi tujuan kita. Yang kedua yaitu sistem kata bergantung atau backward system. Sistem kata bergantung memiliki sejumlah ragam, namun ide dasarnya adalah seseorang mempelajari serangkaian kata yang berfungsi sebagai gantungan untuk menggantungkan item-item yang dihafalkan. Salah satu caranya adalah dengan membayangkan sebuah interaksi antara kata yang digunakan sebagai penggantung atau backward dengan kata yang akan diingat. Misalnya kita akan mengingat susu, kita dapat membayangkan roti yang bulat. Semakin aneh dan tidak masuk akal citra yang kita bayangkan, maka semakin mudah item tersebut untuk diingat. Lalu yang ketiga adalah metode kata kunci. Matroji 2004 menyatakan bahwa teknik kata kunci dapat digunakan dengan mengingat kata inti dari informasi yang akan diingat. Misalnya untuk mengingat informasi tugas Dewan Keamanan Liga Bangsa-Bangsa yang terdiri dari yang pertama, menyelesaikan perselisihan perusahaan internasional. Yang kedua, menjaga negara-negara anggota terhadap serangan negara-negara lainnya. Yang ketiga, pengurangan senjata. Yang keempat, membela dan melindungi Liga Bangsa-Bangsa. Kita cukup menggunakan kata intinya saja, seperti kata perselisihan, kata serangan, kata senjata, dan kata pembelaan. Dengan kata kunci tersebut, kita dapat langsung membayangkan tugas lengkapnya tanpa perlu menghafalkan kata demi kata. Lalu yang keempat ada teknik verbal akronim. Akronim adalah salah satu teknik verbal untuk mengingat kata berdasarkan huruf-huruf pertamanya. Akronim bukan hanya sekedar suatu singkatan verbal saja, namun seringkali digunakan untuk membantu seseorang mengingat informasi penting. Akronim berfungsi sebagai suatu isyarat atau pemicu kata-kata yang harus dihafalkan. Contohnya seperti pada gambar yaitu TQM yaitu Total Quality Management atau NASA yang merupakan akronim dari National Aeronautic and Space Administration. Lalu teknik verbal yang terakhir yaitu akrostik. Akrostik merupakan sebuah frase atau kalimat yang di dalamnya terdapat huruf-huruf pertama yang diasosiasikan dengan kata-kata yang akan diingat. Akrostik dikenal sebagai jembatan keledai. Contohnya ketika kita akan mengingat warna dari pelangi yang terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, nila, dan ungu, maka kita dapat mengingatnya dengan akrostik berupa Mejiku Hibiniu. Seperti yang sudah kita semua ketahui, kita baru saja membahas materi tentang hal mengingat dan melupakan dalam psikologi. Dan telah dijelaskan juga definisi, beberapa tokoh, faktor, dan juga cara mencegahnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami harap teman-teman semua dapat dengan mudah memahami materinya. Dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang telah kami paparkan. Terima kasih semuanya.